kita bersyukur. Ini bukti kalau saya bersyukur dan bukti kalau janji saya udah tepatin, ingin mengabdi kepada mereka mantan napi, dan ini adalah salah seorang yang memang berhasil. Nah inilah. Sahabat Hikmah, siapa yang kenal makanan khas ini? Paling terkenal sih di Solo dan Bandung ya. Tapi kalau yang satu ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ini dia surabi. Kalau di Jawa, surabi umumnya disajikan dengan isian gula atau manisan lainnya. Tapi kalau di Jawa Barat, umumnya disajikan dengan oncom atau asinan lainnya. Tapi sahabat, sekarang kita bukan mau membahas tentang surabinya nih, melainkan sosok jujur dan pekerja keras di balik kedai surabi Cihapit yang sukses ini. Sudirman Lubis, pria kelahiran kota Medan ini pertama kali datang ke Bandung pada tahun 1979. Tanpa sanak saudara, ia hanya bisa tidur di teras masjid. Di usianya yang masih belia 15 tahun, yang terbayang di pikirannya hanya satu. Bagaimana caranya ia bisa bertahan hidup di kondisi sulit seperti itu? Ia berpikir tanpa keberanian maka ia akan kelaparan. Ia pun menjadi preman pedagang kaki lima di alun-alun Bandung. Kenakalan dirinya lah yang akhirnya menjerumuskan ia ke jeruji besi selama 9 bulan. Saya tadinya di alun-alun tinggalnya. Pernah jadi pengurus anak-anak di sana, pedagang. Pernah lama saya juga pengurus pedagang PKL gitu di sana. Jadi ya itu saya pikir-pikir yang lebih tepat mau usaha sendiri. Keluar dari penjara, ia merasa harus berubah. Ia mencoba berusaha menjadi tukang becak, seraya berjualan surabi di trotoar Jalan Cihapit. Nama jalan inilah yang menjadi saksi kesuksesan usaha kedai surabinya. Ia merintis usaha surabi pada tahun 1993. Ini bukan hal yang mudah bagi Sudirman. Dengan bahan alami, alat yang tradisional, dan resep turun-temurun dari ibu istrinya. Ia ingin mempertahankan keaslian surabi itu. Perlahan-lahan ia pun bisa memiliki pendapatan yang tetap. Alhamdulillah sekarang gak punya istilahnya dosa sama orang kan gitu. Selalu punya teman di mana-mana, banyak teman kan gitu. Kini kedai surabinya sudah memiliki 4 cabang, 3 di Dago dan 1 di Kediri. Harganya terjangkau loh sahabat, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Terdapat juga paketan surabi yang dimulai dari Rp45.000. Meskipun di awal pandemi sempat sepi pelanggan, tapi kini pendapatannya dalam sebulan bisa mencapai Rp120 juta dari 1 cabang saja. Saya bersyukur alhamdulillah, gak terlalu sulit bikin dapur ngebul. Jadi suka dukanya kadang-kadang kan enaknya anak-anak udah pada bisa. Jadi saya nggak datang pun udah bisa. Alhamdulillah. Tidak memiliki apa-apa sejak kecil bukan menjadi alasan Sudirman untuk menyerah. Nekat merantau jauh memang tidak langsung membuat dirinya berhasil. Ia harus melalui berbagai rintangan, bahkan masalah hingga ke dalam penjara. Tapi, jika ia tidak melalui panjangnya rintangan hidup itu, belum tentu ia bisa merasakan syukur akan kehidupannya saat ini. Kalau dulu terus terang aja nggak benar itu, kalau saya juga merasakan hidup kurang benar itu. Tapi sekarang saya udah seperti begini, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bersua dan berjumpa. Semua anak Adam itu pasti akan mendapatkan kesalahan, melakukan kesalahan. Tetapi yang terbaik di antara mereka yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, bertaubatlah. Nah, mereka yang bertaubat, maka insya Allah mereka yang berhijrah. Dan bagi mereka yang berhijrah, Allah akan berikan segala macam bentuk kebaikan yang berlimpah ruah.
Sahabat Hikmah, tidak hanya Sudirman Lubis yang hijrah dari seorang preman menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sosok yang satu ini, mantan pegawai bank selama lebih dari 20 tahun. Ialah Maman Separman yang akhirnya memutuskan untuk pensiun dan hijrah menjadi pengusaha. Banyak hal yang harus Maman lakukan ketika ia ingin berhijrah, meninggalkan segala perilaku buruk di masa lalu. Bahkan harta dan jabatan tinggi sekalipun, semuanya dilakukan untuk menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nggak ada pegawai ada dan mesin ada, nggak ada pekerjaan. Nah, berawal dari rintisan tersebut, alhamdulillah belakangan kita membuat brand sendiri. Namanya waktu itu brand Cantiku. Maman pun meninggalkan profesi dan hartanya dulu. Banyak sekali permasalahan yang ia hadapi. Apalagi ketika itu, ia sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan sang istri. Tapi ia meyakini rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya perlu berikhtiar saja. Tapi subhanallah gitu ya, ya Allah berkehendak lain ya. Jadi dengan di sini saya bergelut. Waktu itu ya semuanya dimudahkan, dilancarkan. Bahkan sebelum pandemi ini setiap ada sedikit sisa keuntungan, alhamdulillah kita bisa berbagi dengan para karyawan. Jadi tiap tahun kita ada rutin bergantian berangkatkan umroh. Jadi sebagian karyawan kita umrohkan. Niat baik sudah ditekadkan, tapi ada saja orang di sekitar Maman yang mencaci makinya. Mengatakan ia meninggalkan profesi lamanya adalah sebuah kebodohan. Tapi karena keyakinan sudah dipegang teguh oleh Maman, ia tidak menghiraukan apa kata orang. Ia terus menjalankan semuanya dengan sabar dan ikhlas. Jadi saya coba berpikir bagaimana orang bilang khairunas anfahum linas katanya gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia katanya bermanfaat buat orang. Ya, saya coba ingin menerapkan hal tersebut walaupun hanya ya mungkin kecilnya gitu ya, tapi insya Allah saya akan mencoba terus berusaha untuk ke arah sana. Merintis usaha busana muslim ini jauh dari kata ahli. Maman yang hanya pegawai swasta saja nekat merintis usaha ini meskipun pada saat itu ia belum punya pengetahuan apa-apa. Berbagai macam tantangan ia alami, mulai dari pencarian bahan kain hingga ke penjualan. Terkadang produk yang dihasilkan juga tidak selalu cocok dengan pasar. Dalam bisnisnya ia juga menerapkan sistem anti riba. Maman sama sekali tidak menggunakan bank manapun. Ia tidak memungut biaya waralaba atau biaya lainnya. Ia pun selalu terbuka mulai dari dana hingga produk kepada konsumen yang bekerja sama. Kejujuran inilah yang selalu Maman terapkan dalam hidupnya. Kini usaha konveksinya sudah semakin besar. Ia mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang banyak dan bisa memproduksi hingga ribuan produk setiap harinya. Banyak brand artis ternama pun yang ikut memproduksi barang di pabriknya. Selain itu, ia juga memiliki usaha lain seperti kuliner dan properti. Katanya 50.000 tahun yang lalu, zaman Loh Mahfud sudah ditetapkan rezeki seseorang. Kalau sudah ditetapkan, ngapain kita mencarinya dengan cara yang salah? Ngapain kita mencarinya dengan cara yang haram? Karena kalau itu memang udah bab rezeki kita, ya insya Allah akan ke kita. Rezeki tidak akan pernah salah, rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Yakinilah segala sesuatu yang memang itu baik. Jangan diyakinin baik menurut kita, tapi menurut harus tadi Al-Quran dan hadis serta Rasul. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat ketika menjalani hijrah, ada fase hijrah yang membuat sahabat-sahabat itu ragu. Sebut satu, sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf. Beliau seorang saudagar, kaya raya. Ketika beliau diminta untuk berangkat hijrah menyelamatkan imannya dari Mekah menuju ke Madinah, tidak ada yang dibawa, kecuali hanya bajunya saja. Tidak ada yang dibawa kecuali apa yang nempel di badannya. Semua ditinggal, padahal triliunan yang ada di Mekah. Tapi itu semua beliau tinggalkan karena Allah. Dan ternyata begitu sampai di Madinah, Allah ganti. Dengan ganti yang Masya Allah, jauh berlipat ganda. Bahkan sampai ketika semua sahabat itu bertanya, betapa mudahnya kau mendapatkan rizki, wahai Abdurrahman ibn Auf.
Beliau hanya menjawab, aku pun merasakan kemudahan itu dari Allah. Bahkan kalau boleh dibilang, di saat aku mencangkul satu tanah, maka di balik cangkulanku itu, aku pasti mendapatkan bongkahan emas. Pasti mendapatkan bongkahan emas. Maka bismillah, bagi sahabat-sahabat yang ragu, hilangkan keraguan. Insya Allah sebentar lagi segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir dalam kehidupan sahabat sekalian. Sahabat Hikmah, tindakan kriminal mungkin sudah melekat pada jati diri pria yang satu ini. Ia sudah 8 kali keluar masuk penjara. Berbagai macam tindakan kejahatan telah ia lakukan, bahkan mulai sejak SMP. Dari mencuri motor, mobil, hingga menjadi pengguna, bahkan pengedar narkoba. Tapi sahabat, masa lalu adalah masa lalu. Tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Pengalaman di masa lalulah yang membuat pria ini bisa lebih menghargai sisa waktu yang ia miliki. Siapa sangka jika masa lalunya sangat kelam. Kini ia menjadi ketua dari Yayasan Anugerah Insan Residivis, yayasan yang membina para mantan narapidana lainnya. Kebayang ketika umur saya umurnya kelas 3 SMP, saya harus berbuat sesuatu, sekolah pengen lanjut, tapi cari uang pun pengen, gitu kan, untuk saya dan adik-adik saya. Sehingga yang saya lakukan hanya 2, yaitu 1 berbuat kriminal, 2 jualan narkoba. Sebenarnya, tindakan Heri untuk membiayai sekolah adik-adiknya merupakan niat yang mulia. Hanya saja ia menempuh jalan yang salah. Inilah yang membuatnya harus berkali-kali keluar masuk penjara, bahkan menerima banyak caci maki dari orang sekitar. Jelas mereka melihat nyinyir aja, karena siapa sih yang mau warganya sebagai pelaku gitu, atau pengurus daerah kalau melihat warganya sebagai pelaku kriminal, pelaku narkoba di daerahnya. Kalau saya tidak berguna di dunia ini, dibilang sampah masyarakat dan di marginal, izinkan saya untuk gantung diri. Ya Allah, izinkan saya untuk gantung diri, tapi saya pengen masuk surga, gitu kan. Bahkan nadar berjanji, ya Allah, ketika saya diberikan umur panjang, diberikan kesempatan kedua, saya akan abdikan sisa umur hidup saya. Heri Cuet kemarin anggap mati, yang ini Heri Cuet yang baru lagi, tapi sisa umur hidupnya mau diabdikan kepada mereka mantan napi. Yayasan inilah bentuk nazar dari seorang Heri. Ia ingin menjadikan yayasan ini sebagai tempat atau bahkan rumah kedua bagi para mantan narapidana yang selalu terpinggirkan. Mantan narapidana yang telah lepas dari masa tahanannya boleh bergabung. Bahkan ada juga yang menghabiskan sisa masa tahanannya di sini. Olahraga juga merupakan pilihan terbaik bagi mereka untuk mengatasi hal-hal yang membebani pikiran serta depresi. Latihan ini diadakan setiap seminggu sekali. Jumlah peminatnya ada 25 orang. 12 diantaranya disalurkan sebagai tenaga keamanan di kafe ataupun restoran di kota Bandung. Bentuk olahraganya ini boxing. Untuk menjaga kebugaran, kestabilan, dan stamina, itu maksimal dalam 1 minggu itu 1 kali, 2 kali harus ada. Hari Rabu, hari Kamis harus ada untuk olahraga boxing ini, untuk menjaga kebugaran. Di sini juga terdapat barbershop yang petugasnya merupakan anggota yayasan sendiri. Selain bisa menambah penghasilan mereka, nantinya juga diharapkan bisa membuat usaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri bila sudah lulus dari yayasan ini. Intinya mah kalau kita sudah bebas dari sini, ya kalau bisa merubahlah sikap kita jadi lebih baik gitu. Dan bimbing teman-teman kita yang di luar jangan sampai yang mengenal yang namanya narkoba, terus pasal-pasal yang lainnya gitulah, tindakan yang jahat gitulah.
Salah satu kegiatan lain yang juga menopang perekonomian mereka di yayasan adalah melalui sablon dan jahit. Berbekal ilmu menyablon dan menjahit yang telah diajarkan sebelumnya, mereka bisa memproduksi kaos, jaket, pin, gantungan, dan produk lainnya. Nantinya, produk yang dihasilkan dijual ke koperasi atau melalui toko online. Bahkan beberapa pun dibawa dan dipromosikan ke lapas-lapas. Untuk kesehari-hari, alhamdulillah dari brand ini, Ekstasi Divisi ini, dan peminatnya lumayan juga, meskipun tidak banyak, tapi lumayan untuk mempertahankan hidup yayasan. Pembelinya rata-rata memang keluarga besar dan mantan warga binaan pemasyarakatan, sehingga ya dari kita untuk kita, gitu. Alhamdulillah. Yayasan pun menerapkan sistem lulus dan tidak lulus di sini. Bagi mereka yang sekiranya sudah memenuhi kriteria untuk bebas dari yayasan, mereka diizinkan untuk pulang atau bahkan tetap tinggal dan mengabdi kepada yayasan pun sangat diperbolehkan. Beberapa dari mereka yang telah lulus bisa menghasilkan usaha sendiri atau menyalurkannya ke tempat lain, seperti menjadi barista di kafe ataupun supir ojek online. Ini menjadi bukti mereka bisa bermanfaat bagi orang banyak jika diikuti dengan kemauan dan kemampuan. Melihat teman-teman beranjak berubah menjadi lebih baik tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Heri. Kebanggaan yang tidak bisa diucapkan ataupun dinilai dengan materi. Alhamdulillah, ya Allah, saya bersyukur. Ini bukti kalau saya bersyukur dan bukti kalau janji saya sudah tepatin, ingin mengabdi kepada mereka mantan napi, dan ini adalah salah seorang yang memang berhasil. Nah, inilah bukti nyata kalau jadi kebanggaan yang memang tidak bisa diungkapkan. Nama Heri Cowet kini semakin dikenal banyak orang. Dulu ia dikenal sebagai penjahat yang tidak ada kapoknya. Tapi kini ia dikenal sebagai salah satu sosok yang mampu menebar dan merangkul siapapun untuk berbuat kebaikan. Mungkin ini tidak akan terjadi jika ia tidak sampai 8 kali masuk penjara. Karena itulah akan selalu ada hikmah di setiap perjalanan seseorang. Ini yang menjadi luar biasa buat saya, hikmah di dalam penjara. Saya mendapatkan sesuatu yang hilang di dalam keluarga saya yang belum pernah saya dapatkan. Saya mendapatkan itu. Entah kenapa dan entah apa. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang hilang di dalam keluarga saya dapatkan di dalam penjara. Saya temukan di dalam penjara. Itu. Sahabat hikmah yang dicintai Allah, ketika kita sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhijrah dari perilaku buruk ke perilaku baik, berhijrah dari orang yang ahli maksiat menjadi orang saleh, yang pertama kita perlu bersyukur kepada Allah. Karena ini adalah anugerah Allah. Sekali lagi, anugerah Allah. Mungkin orang puji kita, hebat ya kamu mampu hijrah, kuat hijrah. Satu, bersyukur. Alhamdulillah. Ingat, bukan karena saya. Allah yang pilih saya. Yang kedua, ketika kita sudah mampu berhijrah, juga jangan sombong. Karena kesombongan itu pintu setan tuh. Kadang-kadang ketika dia merasa bahwa dia sudah baik tergelincir. Entah dengan riaknya, entah dengan sum'ahnya, entah dengan ujubnya, maka jangan sombong. Yang ketiga, juga jangan buat apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini sebagai justifikasi kepada yang lain. Allah pernah selamatkan kita dari apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara kita itu, maka dekati mereka dengan cinta. Apalagi kita pernah merasakan apa yang mereka rasakan, kan tentu harusnya bisa lebih pas gitu untuk bisa menjadi juru dakwah bagi mereka. Maka sahabat yang dicintai Allah, bagi sahabat yang sudah berhijrah, selamat menikmati anugerah Allah ini. Jadikan ini dakwah buat sahabat sekalian, dan mudah-mudahan hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggali hikmah dan menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.